Bukan nuduh loh. Tapi Risa kan dulu pernah punya anak. Artinya kan dia nggak ada masalah. Lah ini udah berbulan-bulan nikah, kok masih sepi-sepi aja? Tapi semua orang lihatnya beda sayang. Dikit-dikit ditanya udah isi belum. Terus kalau belum, yang disalahin pasti aku. Mas, kamu yakin ini yang terbaik? Mas, Risa teleponan sama siapa? Siapa yang dipanggil dia mas? Barusan teleponan sama siapa? Hah? Kamu udah selesai mandi? Iya, barusan kamu ngobrol sama siapa? Cuma ngobrol bentar aja tadi. Aku dengar kamu manggil dia mas. Kamu dengar? Iya aku dengar. Itu tadi siapa yang kamu panggil mas? Itu... Tadi itu mantan suami aku sayang. Mantan? Masih sering kontak ya? Enggak sayang, tadi itu... Gak pernah cerita, gak pernah ngomong apa-apa. Tiba-tiba nelpon pagi-pagi. Kamu panggil dia mas pula. Sayang, dengerin aku dulu. Aku pikir kamu udah nutup semua itu. Tapi ternyata masih ada komunikasi. Bukan kayak gitu. Aku bisa jelasin. Apalagi yang harus dijelasin? Sayang, aku tahu kamu kaget. Tapi tolong dengerin aku dulu ya. Tadi dia nelpon aku bukan buat ngobrol yang aneh-aneh. Dia cuma kasih kabar soal anak kita. Anak? Iya, anak dari pernikahan aku dulu. Kamu inget kan? Aku pernah cerita kalau anakku ikut ayahnya. Iya, terus? Tiba-tiba dia bilang anakku mau pindah ke sini. Dan aku juga baru tahu pagi ini. Maksudnya dia bakal tinggal sama kita? Iya, dan aku belum siap juga sayang. Tapi dia ngambek, katanya nggak tahan tinggal di sana. Sampai minta langsung ke ayahnya buat balik ke aku. Kamu benar-benar nggak tahu sebelumnya? Enggak, demi apapun. Makanya aku tadi kaget, bingung harus jawab kamu gimana. Ini kabar besar sih. Maksud aku bukan masalah. Cuma aku gak nyangka aja bakal jadi ayah sambung secepat ini. Aku ngerti, makanya aku juga nggak langsung cerita tadi. Aku takut kamu kaget. Ya kaget sih iya. Tapi bukan berarti aku nolak. Aku cuma bingung. Bingung gimana? Aku takut gimana kalau dia gak suka sama aku. Atau malah benci karena aku udah ganti ayahnya. Aku bahkan belum tahu harus bersikap kayak apa. Kamu cukup jadi diri kamu aja sayang. Tapi diri aku tuh masih banyak kurangnya. Belum bisa jadi panutan banget. Terus sekarang harus jadi ayah. Kamu lupa satu hal paling penting. Apa? Kamu punya hati yang besar. Ya Allah, enak banget hidup kamu, Pon. Pagi-pagi ngopi, duduk selonjor, mainin HP baru. Kaki nggak gatel apa tuh? Nggak pengen bantuin kayak di dapur? Loh, ini juga baru aja duduk. Ini lagi ngecek HP baru. Biasa, HP baru itu harus dites dulu, Mbak. Mentang-mentang HP dibeliin Risa, bukan berarti jadi raja, Pon. Bantu kek, sapu kek. Lihat tuh, cucian masih numpuk. Tadi udah nyapu halaman sedikit, Mbak. Nyapu dikit, duduknya lama. HP baru iya, tapi kelakuan tetap aja lama. Rumah ini bukan cuma tempat numpang tidur sama makan. Iya, Mbak. Maaf. Abis ini aku bantuin. Serius. Buruan, bantu nyuci baju tuh. Iya, iya. Bawel amat sih. Gak ngerti banget orang lagi nyantai nikmatin hidup. Kamu dari tadi ngelamun gak? Ada yang mau diceritain? Tadi pagi aku baru tahu pak. Anaknya Risa bakal tinggal bareng sama aku. Oh ya? Anaknya dari pernikahan sebelumnya itu? Iya, aku nggak nyangka aja. Tiba-tiba dapat kabar gitu. Kamu keberatan? Bukan keberatan pak. Cuma bingung, aku ini siapa? Tiba-tiba harus jadi sosok ayah.
buat anak orang yang belum tentu mau nerima aku. Bapak ngerti, kamu masih muda, baru nikah. Tapi yang kamu nikahin bukan cuma Risa, kamu juga nikahin semua masa lalunya. Dan kamu tahu gak, kadang yang paling butuh sosok ayah justru anak yang pernah ngerasa kehilangan. Ya udah, Bapak tinggal berangkat kerja dulu ya. Loh, proyek belum selesai, Pak. Udah, ini Bapak mau benerin pipa di rumah orang. Ya udah, Bapak berangkat dulu. Iya, Pak. Bu, kita pamit pulang ya. Insya Allah kapan-kapan main kesini lagi. Loh, buru-buru amat. Baru juga semalam nginep. Tambahlah 2-3 hari kek. Ibu tuh masih betah banget ada kalian di sini. Maaf ya Bu, ada yang harus kami siapin di rumah. Jadi nggak bisa lama-lama. Iya, Bu. Kita juga sebenarnya pengen lama, tapi keadaannya nggak memungkinkan. Ibu kira kalian bakal lebih lama. Tadi aja ibu udah mikir besok mau masak apa buat kalian. Duh, jadi ngerasa nggak enak gini. Maaf banget ya Bu. Gak apa-apa, cuma ya rumah tuh kerasa adem kalau rame. Sekarang sepi lagi deh. Kapan-kapan kita main kesini lagi deh, Bu. Beneran. Iya Bu, aku juga masih pengen ngobrol panjang sama Ibu. Kalau ada apa-apa cerita ya, jangan dipendam sendiri. Ibu ini walau udah tua, tapi telinga masih bisa dipinjem. Makasih ya Bu, udah anggap aku kayak anak sendiri. Bukan cuma anggap, kamu emang udah kayak anak ibu. Bukan sekedar istri Arga, tapi bagian dari keluarga ini. Jadi jangan pernah ngerasa jauh. Aku nggak akan pernah ngerasa jauh. Ya udah, hati-hati di jalannya. Jangan ngebut-ngebut, pelan aja. Siap Bu. Sayang, besok ikut aku ya ke bandara. Anak kamu jadinya mau datang besok. Iya, dia nyampe besok siang. Loh, dia datang sama siapa? Sendiri. Sendiri? Maksudnya benar-benar sendiri? Iya, sendirian. Dia umur berapa sekarang? Dia umur 16. 16? Gila, 16. Gadis banget itu mah. Dan gua umur 23 harus jadi ayah sambung buat anak gadis. Kamu kaget ya? Iya. Aku kira anak kecil. Ternyata gadis. Aku nikah umur 18 sayang. Masih muda banget. Waktu itu aku baru aja lulus SMA. Belum sempat ngapa-ngapain. Dan itu pun karena dijodohin sama orang tua. Dijodohin? Iya, urusan bisnis keluarga. Waktu itu aku cuma nurut aja, gak berani nolak. Terus? 5 tahun yang lalu kita bercerai. Setelah itu gak lama dia nikah lagi dan pindah ke luar negeri. Anak dibawa ikut sama dia. Aku jarang sekali kontekan sama anak aku. Ya dulu sesekali, tapi cuma video call. Bukan karena aku gak mau, tapi karena memang keadaannya yang gak memungkinkan. Dan sekarang dia sendiri yang minta pulang, minta tinggal sama aku. Ternyata selama ini kamu nyimpen semuanya sendiri ya? Aku cuma nunggu waktu yang pas buat cerita. Gak semua hal enak dibagi pas lagi bahagia. Kadang yang pahit juga butuh ruang. Anak gadis umur 16, sementara aku baru 23. Berasa kayak masuk babak baru yang aku belum siap banget. Kalau kamu gak siap, aku ngerti sayang. Tapi aku gak mau kabur. Kamu yakin? Aku bukan laki-laki sempurna sayang. Tapi aku gak mau jadi laki-laki yang pergi pas keadaan berubah. Kita nikah, aku tahu itu bukan cuma senang-senang. Kalau sekarang waktunya aku belajar jadi ayah, ya udah, aku belajar. Aku gak minta kamu jadi sempurna sayang. Cuma minta kamu tetap di sini. Itu aja. Aku tetap di sini. Mungkin aku bodoh, mungkin aku kagok, tapi aku gak pergi. Besok kita jemput sama-sama ya.
Aku masih nggak ngerti harus nyapa dia gimana. Ya kayak biasa aja, kayak ngobrol sama anak kecil. Tapi dia bukan anak kecil sayang. Dia gadis remaja. Dan aku ini orang asing buat dia. Tapi kamu juga suami aku. Iya, dan itu justru yang bikin semuanya jadi lebih ribet. Aku takut salah ngomong, salah sikap. Gak usah terlalu mikir. Kamu cukup jadi diri kamu aja. Tapi kalau diri aku ini nggak cukup buat bikin dia nerima aku gimana? Kamu udah cukup sayang. Yang penting kamu niat, sabar, dan gak nyerah. Itu lebih dari cukup buat aku dan buat dia nanti. Itu udah mulai keluar tuh orang-orangnya. Iya, sebentar lagi juga dia kelihatan. Yang mana anak kamu sayang? Maksudnya anak kita. Yang cantik kayak aku dong. Kalau kamu sih cantiknya udah nggak ada lawan. Itu dia,